Perkenalkan, nama saya Novia Susanti. Di sini saya akan membahas tentang brand and branding. Brand atau merek adalah tanda, istilah, simbol, desain, kata, atau kombinasi dari hal tersebut yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Elemen-elemen yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap sebuah brand. Yang satu, janji yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, memberikan kepribadian tersendiri terhadap pengguna brand. Yang ketiga, unique selling profession (USP) yang dimaksudkan untuk membedakan perusahaan, produk atau layanan dengan perusahaan, produk atau layanan lainnya. Di sini saya akan membahas tentang definisi produk. Produk adalah barang atau jasa atau kombinasi dari keduanya yang disediakan oleh perusahaan di pasar untuk dijual kepada konsumen akhir. Itu bisa dalam bentuk fisik atau non-fisik. Bahkan biaya produksi adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau produk dan dijual dengan harga yang dikenal sebagai harga jual. Setiap produk berbeda dalam hal ukuran, warna, nama merek, bentuk, atau kemasan, atau fitur, layanan, purna jual, dan banyak lagi. Dan bahkan misalnya contohnya tas tangan, kacamata hitam, sarung, celana jeans, atau sepatu, bahkan makanan dan lain-lainnya. Di sini saya akan membahaskan tentang brand. Brand itu dengan jutaan produk, disebut nama, simbol, tanda, produk, layanan, logo, atau entitas lainnya yang membedakan produk Anda dari kekacauan pasar. Dan itulah merek. Merek adalah sesuatu yang membantu pelanggan untuk mengidentifikasi produk, jasa, atau perusahaan. Merek tidak dapat dilihat atau disentuh, itu hanya bisa dirasakan. Tapi logo, nama, kemasan, warna, elemen, grafik, dan lain-lainnya adalah gambaran untuk bisa mengenali karakter merek. Bahkan merek tidak dibangun dalam sehari, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, di sini kayak misalnya Gucci, Rolex, Nike, Reebok, Starbucks, Armani, atau Ray-Ban, dan bahkan Apple dan lain-lainnya. Dan ada 8 perbedaan utama antara produk dan brand. Di sini satu, yaitu produk adalah barang atau jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh perusahaan untuk dijual di pasar. Sedangkan merek adalah entitas seperti logo, simbol, atau nama yang digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk membuat produk, mereka mudah dikenali dan diidentifikasi di antara produk lain di pasar. Karena yang kedua, yaitu suatu produk dibeli karena kebutuhan. Tetapi merek adalah sesuatu yang lebih dari itu. Anda bisa memahaminya dengan contoh seperti ini. Kebutuhan Anda adalah pakaian, ya kan, dan sepatu. Tetapi keinginan Anda adalah mengenakan pakaian dari merek Zara atau sepatu merek Nike dan kayak gitu. Nah, dan yang ketiga, menyalin atau memperbanyak suatu produk itu mudah, tetapi sulit atau dikatakan tidak mungkin untuk menyalin suatu merek. Nah, yang keempat, produk dibuat oleh pabrik. Di sisi lain, merek diciptakan oleh pelanggan. Nah, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun loyalitas pelanggan pada sebuah merek. Nah, yang kelima, produk dapat diganti oleh produk lain karena menjadi usang dari waktu ke waktu. Yang keenam, produk menawarkan sebuah fungsi, yaitu tetapi merek menawarkan nilai value kepada pelanggan. Yang ketujuh, produk bisa berwujud namun sebuah merek tidak berwujud, dan itu hanya bisa dialami atau biasa disebut dengan brand experience. Nah, yang kedelapan, produk tidak dapat meningkatkan harga jual, tetapi merek mampu meningkatkan harga jual sebuah produk. Saya akan membahas tentang pengertian branding. Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Nah, branding bukan hanya tentang memenangkan hati target pasar Anda agar memilih brand Anda, tetapi yang lebih penting lagi adalah supaya pelanggan bisa melihat Anda sebagai satu-satunya yang terbaik yang mampu memberikan solusi untuk mereka.
Di sini ada 5 tujuan branding. Yang ke-1 yaitu mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua yaitu memastikan kredibilitas Anda. Yang ketiga yaitu mampu menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional. Yang keempat mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen. Yang kelima memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan. Ada unsur-unsur branding. Yang ke-1 nama merek, yang kedua logo, kayak logo monogram, bendera, kayak yang ketiga penampilan visual seperti desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, dan bahkan ada desain kendaraan. Yang keempat juru bicara, kayak sponsor, toko publik, toko perusahaan, atau toko ciptaan. Yang kelima yaitu kata-kata kayak akronim, nama panggilan, slogan, dan bahkan tagline. Yang keenam suara, kayak semacam lagu, icon, bunyi, atau bahkan lagu tematik. Dan di sini juga ada manfaat-manfaat branding, kayak seperti memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Dan kedua, lebih mudah mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk dan bahkan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi. Yang keempat, yaitu kayak peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. Yang kelima, mencari ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik perusahaan pesaing. Sekian presentasi tentang pembahasan brand atau branding. Mohon maaf bila ada kesalahan.